Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku pemirsa MTA TV, channel terpilih dan pendengar dimanapun Anda berada. Puji syukur Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan seluruh alam. Alhamdulillah senang rasanya saya Lukman di pagi hari ini dapat hadir kembali menyapa Anda dalam sajian program unggulan Fajar Hidayah. Dan pemirsa dan juga pendengar, mari kita awali pagi ini dengan menambah nutrisi untuk keimanan kita sehingga meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hari ini tentu saya tidak sendiri, sudah hadir di samping saya narasumber kita di kesempatan pagi hari ini ada Ustadz Muhammad Ghazali. Kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Ustadz hari ini? Alhamdulillah baik. Dan untuk Anda, saudaraku pemirsa MTA TV dan pendengar, Anda dapat bergabung bersama kami, bertanya seputar apapun itu ya, tentu dalam dinullah, agama Allah, dapat melalui SMS ataupun WhatsApp di 0811 255 3000 seperti yang ada pada layar kaca. Baik, mungkin langsung saja sebagai mukadimah ataupun pengantar, kami persilahkan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan inna hadzal qur'an yahdi lillati hi aqwam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para pemirsa dan juga para pendengar radio yang bisa mengikuti jaringan, alhamdulillah senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, zat yang tiada henti-hentinya memberikan nikmat kepada kita dengan nikmat yang tidak terbatas dan tidak pilih kasih. Semua hambanya atas semua makhluk yang melata di muka bumi ini, Allah lah yang menjamin rezekinya. Tidak membedakan misalnya itu orang yang beriman maupun orang kafir, tetap sama-sama diberikan rezeki. Ya. Beda dengan manusia, kalau dia itu cocok atau senang atau setuju, itu diberikan kebaikan-kebaikan. Tapi bagi orang yang dibenci atau tidak disetujui, dia tidak akan diberikan bagian. Inilah bedanya antara sifat Allah dan sifat manusia. Ya. Tentu kita akan memilih atau mencontoh sifat-sifat Allah yang baik ini. Kemudian selawat serta salam mudah-mudahan dicurahkan, diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan kita. Tentu kita bersyukur diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merubah umat yang tadinya buta terhadap aturan-aturan Allah, kemudian dikenalkan dengan adanya Al-Quran, yang tentu Al-Quran ini kita jadikan sebagai pedoman hidup, sebagai jalan hidup bagi kita yang mendapik diri mengaku sebagai orang Islam. Selanjutnya, pada kesempatan pagi hari ini kita masih melanjutkan pembahasan
dari 2 pertemuan yang lalu, ya, kaitannya dengan surat Al-Furqan ayat 30 dan juga surat Muhammad ayat 24. Kenapa ini kita ulang-ulang? Karena memang fenomena pada zaman sekarang kondisinya mengarah kepada hal yang seperti ada di surat Al-Furqan ayat 30. Ketika Rasul berdakwah, ini Rasul kalau zaman sekarang mungkin mengadu kepada Allah dengan mengatakan waqalar Rasul, dan berkatalah Rasul, yang dimaksud Nabi Muhammad, ya Rabbi, ya Allah, ya Tuhanku. Maka kita pun juga sama, sambatnya bergantungnya jangan kepada manusia, tapi bergantung kepada Allah. Allahus Samad, Allah bergantung, segala sesuatu itu bergantung kepada Allah, namanya tawakal kita. Bagaimana Rasul menyampaikan, inna qaumi, sesungguhnya kaumku, engkau mengutus aku ya Allah kepada suatu kaum, ya, di masyarakat Arab, kaum jahiliyah. Ketika kami berdakwah, itu objek dakwah atau orang yang diberikan dakwah tadi, ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Mereka menjadikan Al-Qur'an sesuatu yang diacuhkan atau sesuatu yang diabaikan, tidak dianggap penting. Berarti ada tandingan-tandingan yang lebih penting. Dalam bahasa Jawa mungkin ora digagas, sudah tidak dilirik lagi. Bukan sesuatu yang penting. Dan ternyata hal yang seperti itu pun terjadi pada fenomena saat ini. Orang lebih mementingkan masalah gadgetnya. Ketika kuotanya habis, atau mungkin HP-nya rusak, atau sinyalnya hilang, atau mungkin hang, atau dihack, itu sudah bingung. Saya harus berbuat apa? Karena apa? Sudah ketergantungan dengan Al-Quran. Sudah ketergantungan dengan yang namanya gadget tadi, HP tadi. Nah, ketika itu tidak ada, seolah-olah dunia ini sepi, dunia ini hambar. Akhirnya bingung. Nah, ketika bingung, ya bagaimana? Karena sudah bingung untuk mencari aktivitas, banyak yang ketika HP-nya rusak, HP-nya hilang karena tidak punya aktivitas, akhirnya tidur. Atau mungkin melampiaskan kepada hal-hal negatif yang lain. Sebagaimana kebiasaan yang dilakukan ketika dia berinteraksi dengan HP. Nah, padahal di zaman Nabi, orang-orang yang seperti itu juga banyak. Nah, kalau orang zaman dahulu mungkin tidak kenal, ya, dengan Qur'annya. Quran menjadi sesuatu yang asing. Tetapi sekarang orang sudah banyak media-media yang memperkenalkan adanya Quran, ceramah-ceramah, kajian-kajian banyak. Tetapi sekarang dialihkan kepada kegiatan yang mungkin bagi hawa nafsu itu akan lebih menarik. Padahal di dalam Al-Quran, kemarin juga sudah kita bahas di surat Muhammad ayat 24, itu kan menjadi satu bentuk pertanyaan yang itu tidak perlu ada jawaban. Ya. Afala yatadabbarunal Qur'an. Ya. Quran itu harusnya dijadikan sebagai pedoman hidup yang dimulai dari dibaca, kemudian dipahami, kemudian diamalkan. Maka pada ayat ini dikatakan, maka tidakkah mereka menghayati atau mentadaburi Al-Quran.
Jadi kebiasaan berinteraksi dengan Quran ini sudah mulai jarang karena tergantikan oleh sesuatu yang lain. Padahal ini merupakan sesuatu yang wajib, hal yang pokok. Kalau itu tidak dilakukan, pilihannya am ala qulubin aqfaluha. Jadi pilihannya ada dua. Kalau dia tidak menghayati, mempelajari, mentadaburi Al-Quran, itu pasti hatinya itu apakah sudah terkunci. Sebagai hamba Allah, diberikan fasilitas kok tidak mau berinteraksi, bertadabur dengan Quran. Apa hatinya sudah membatu? Apakah hatinya sudah mati? Ya. Ini yang menjadi masalah. Ya. Maka untuk itu, kemarin sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, bagaimana Imam Ibnu Katsir menjelaskan yang namanya mahjuro, hijr itu. Tidak mau membaca sama sekali, tidak mau mendengarkan, tidak mau mentadaburi, tidak mau mengamalkan isinya, mengesampaikan Al-Quran, berpaling kepada hal yang lain. Tentu solusinya adalah kebalikan dari ini. Karena di kehidupan zaman sekarang ini, orang sudah mulai minim berinteraksi dengan Al-Quran. Maka mau tidak mau, ya harus kita paksa. Kita paksa diri kita untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Ya hanya itu. Atau dalam istilah yang lain ada yang namanya at-taghyir. Ada perubahan-perubahan. Selama kita tidak mau mengubah, ya selamanya tidak mau berubah. Ya. Maka dikatakan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mau merubah apa yang ada pada dirinya sendiri. Ini namanya perubahan. Memang perubahan itu harus keluar dari zona yang nyaman. Ya. Bisa jadi membosankan, bisa jadi menyakitkan, tapi ini harus dipaksa. Kalau tidak, am ala qulubin aqfaluha. Ataukah memang hatinya sudah terkunci, ya, kok tidak mau mentadaburi Al-Quran. Mau tidak mau kita harus memaksakan diri. Ya. Kalau memaksa berarti harus keluar dari zona yang nyaman. Kebiasaan-kebiasaan yang sudah dilakukan itu dirubah. Ya. Misalnya tadi, karena banyak berinteraksi dengan gadget, maka dikurangi interaksi gadgetnya tadi. Ya menyakitkan memang. Tetapi nanti akan di situ ketika kita membaca Al-Quran, mentadaburi, Allah akan menimbulkan as-sakinah, ketenangan-ketenangan. Ya, karena yang menimbulkan ketenangan itu adalah Allah melalui perantara malaikatnya. Sebagaimana dikatakan, innalladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Di surat Fussilat ayat 30 itu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan bahwa Tuhan kami, Rabb kami, pemelihara kami, yang memberikan rizki kami itulah Allah. Dilanjutkan dengan summastaqamu, kemudian mereka beristiqomah, berlaku lurus, berlaku ajak di dalam menjalani ketaatan kepada Allah. Maka tatanazzalu alaihimul malaikah. Malaikat akan turun, ya,
akan turun mendatangi orang yang beristiqomah tadi dengan membisikkan ke dalam hatinya, Allah takhafu wa la tahzanu. Janganlah kamu merasa takut menghadapi kehidupan dunia ini. Janganlah merasa sedih, ya, walaupun mungkin mengamalkan Islam dengan sendirian, banyak ujian, banyak gangguan, jangan sedih. Itu bisikan yang disampaikan malaikat. Allah takhafu wa la tahzanu. Jangan takut, jangan sedih. Karena di balik itu nanti, di balik kita keluar dari zona nyaman, itu ada apa? Allah telah menjanjikan, ya, surga. Allah takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Bergembiralah kamu dengan surga yang sudah dijanjikan oleh Allah bagi orang yang mau melakukan perubahan. Orang yang melakukan at-taghyir itu dijanjikan. Dia tidak akan takut, tidak akan sedih. Karena takut dan sedih itu kan berasal dari perasaan, berasal dari hati. Lah hati itu yang menguasai adalah Allah. Apakah manusia sedih atau manusia itu takut, khawatir dan lain sebagainya, itu adalah yang bisa menjadikan adalah Allah. Ketika kita jauh dari Allah, ya pasti hati kita akan gundah gulana, akan takut, akan sedih. Tetapi kalau kita dekat kepada Allah, Allah akan menimbulkan apa? Ketenangan, ya, kedamaian. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ingatlah atau ketahuilah, dengan ingat kepada Allah, banyak zikir kepada Allah, hati akan menjadi tenang, hati akan menjadi tentram. Ya, sementara baru satu itu dulu yang bisa kita sampaikan untuk melawan orang malas dari Al-Quran, atau kemarin dengan judul Quran Anxiety. Tapi itu kan ya bahasa yang tidak familiar, ya, di kalangan kita. Tetapi kita mau menyampaikan tadi di awal judul itu, saya tidak, ya, kurang sreg lah, karena sulit untuk dipahami, ya. Kan bahasa sekarang kadang-kadang kan ya tidak bisa dipahami oleh pada umumnya. Ya, insya Allah itu mudah-mudahan bermanfaat. Nanti insya Allah akan kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Baik, terima kasih Ustadz Muhammad Ghazali atas pengantar yang sudah disampaikan. Tentu bisa menjadi pengingat Ustadz untuk pemirsa dan juga pendengar agar semakin dekat dan juga sering berinteraksi dengan Quran di tengah informasi digital yang begitu luar biasa dan ini. Dan dipaksakan, harus dipaksakan. Baik, saudaraku pemirsa MTA TV dan pendengar dimanapun Anda berada, insya Allah akan kita lanjutkan di segmen kedua nanti. Tetap bersama kami setelah jeda pariwara berikut ini di MTA TV. Baik, terima kasih untuk Anda, saudaraku pemirsa MTA TV, channel terpilih dan pendengar yang masih setia bergabung bersama kami. Masih dalam program unggulan Fajar Hidayah dengan narasumber kita di pagi hari ini ada Ustadz Muhammad Ghazali. Kita lanjutkan Ustadz ya untuk membacakan beberapa pertanyaan dari SMS dan juga WhatsApp. Yang pertama dari hamba Allah di Karanganyar. Ustadz, saya mau bertanya, apa hukumnya memancing di kolam pemancingan berbayar? Demikian Ustadz. Ya, memang kejadian yang seperti itu di zaman Nabi kan tidak ada. Ya. Tetapi tentunya kita bandingkan dengan sesuatu yang agak mirip-mirip. Ya. Namanya mungkin dikiaskan dalam Islam itu. Ketika kita mancing, kemudian membayar di kolam pemancingan tadi, baru kita mancing. Ketika kita mancing kan belum tentu dapat. Nah, kenapa belum tentu dapat? Ketika kolam pemancingan itu
dibuka, itu ikan sudah diberi makan. Ya, ikannya sudah kenyang. Itu kan berarti kan ada unsur gharar. Ya, ada unsur yang terjadi kecurangan di situ. Tujuannya apa? Biar dia nanti dapat untung banyak karena ikannya sulit untuk ditangkap dengan pancingnya tadi. Berarti kan itu ada unsur yang namanya untung-untungan. Kalau ada unsur untung-untungan berarti masuk kepada perjudian. Ya. Nah, tentunya orang Islam ketika melihat hal yang seperti itu ya harus dihindari. Karena bagian daripada larangan Allah di surat Al-Maidah ayat 90 itu. Innamal khamru wal maisiru. Ya. Sesungguhnya khamar, kemudian ada berjudi. Itu bagian daripada rijsun min amalis syaitan. Perbuatan rijs, perbuatan keji. Dan termasuk perbuatan setan. Perintahnya apa? Fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Supaya kamu jauhi, agar kamu menjadi orang-orang yang beruntung, menjadi orang-orang yang rugi. Ya, ketika sudah ada unsur-unsur perjudian, ya harus kita tinggalkan walaupun wujudnya mungkin tidak begitu nyata, karena diselamurkan atau dialihkan kepada bentuk-bentuk yang lain. Ya. Termasuk game itu, mungkin yang dulu pernah viral ada slot itu. Slotnya itu. Sampai sekarang Ustaz. Nah, iya, sampai sekarang. Itu seolah-olah hanya berupa permainan. Tetapi toh dia juga mengeluarkan uang di situ. Nah, dia tidak terasa. Maka kita sebagai orang Islam harus mengetahui dasarnya bagaimana. Dalam arti itu masuk kepada unsur apa. Kalau ada yang namanya untung-untungan, tidak ada kejelasan, berarti itu masuk kepada tadi unsur-unsur perjudian yang orang Islam harus menjauhi. Kalau ikannya sudah diberi makan kenyang, ya dia tidak mungkin akan makan, diberikan umpan apapun, ya dia tidak mau. Nah, akhirnya dia ketika mancing ya tidak dapat pada uangnya sudah dibayarkan kepada pemilik pancingan tadi. Berarti kan yang untung siapa? Ya, beda ketika kita mancing, kemudian ditimbang harganya berapa, itu kan sudah jelas. Nah, itu kan ada cara yang lain seperti itu. Dia juga dapat hiburan, tapi jelas, oh barangnya ada sekilo, berarti saya beli harga sekian, itu tidak masalah seperti itu. Ya. Baik, semoga bisa dipahami hamba Allah dari Karanganyar. Selanjutnya Ustadz dari Lora di Sulawesi Utara. Ustadz mohon penjelasan Quran surat 35, Quran surat Fatir ayat 2. Dan apakah takdir Allah itu bisa berubah bila kita mohon kepada Allah, misalnya kita tidak ingin takdir yang buruk, ya. Seperti itu Ustadz. Tadi sudah kita sampaikan cuplikan ayat innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, surat Ar-Ra'd ayat 11 itu. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga kaum itu mau merubah apa yang ada pada dirinya sendiri. Ini ayat ini ada kaitannya dengan takdir, ya. Lah takdir itu kan ada yang namanya takdir mubrom dan takdir mu'alak. Ini hanya pembahasan untuk menjelaskan. Ya. Nah, kita tarik ke ayat 2 surat Fatir tadi. Ma yaftahillahu linnasi mir rahmah fala mumsikalaha. Apa saja yang Allah anugerahkan kepada manusia berupa rahmat, maka tidak ada seorang pun yang dapat menahannya. Kemudian wa ma yumsik fala mursilalahu mim ba'di. Dan apa saja yang yumsik, yang ditahan oleh Allah,
maka tidak seorang pun yang sanggup mursilalahu, yang melepaskannya sesudah itu. Wa huwal azizul hakim, dan dialah Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Maksudnya bagaimana? Segala rahmat yang diberikan oleh Allah, apakah itu berupa nikmat, rizki, ampunan, hidayah, dan lain-lain termasuk kesehatan, ma'unah dari Allah, ini semuanya berasal dari Allah. Ya. Jika Allah sudah memberikan sesuatu, ya, memberikan tadi rahmat tadi, maka tidak ada yang bisa menolaknya, tidak ada yang bisa menahannya. Kalau itu sudah datang dari Allah. Lah tentu rahmat Allah ini, ya, itu sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Rahmat Allah itu dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Selama kita berbuat baik kepada Allah, maka tentu ini kita akan mendapatkan rahmat, ya, kalau kita dekat kepada Allah. Ini tidak ada yang bisa menahan rezeki yang diberikan atau nikmat yang diberikan. Sebaliknya, jika Allah menahan sesuatu, maka tidak ada yang sanggup untuk apa? Memberikannya. Kalau sudah ditahan oleh Allah. Ya misalnya berupa apa? Kematian. Itu kan hak mutlak milik Allah. Termasuk kesehatan, itu hak mutlak milik Allah. Ya. Kalau Allah sudah memang menahan atau mentakdirkan, tidak ada orang yang bisa memberikannya. Ya sudah, memang kamu jatah hidupmu ya hanya sekian, walaupun diupayakan bagaimanapun, itu tidak akan bisa berubah. Maka tadi kita katakan ada takdir mu'alaq dan takdir mubrom. Kalau takdir mu'alaq, ini masih ada bagian daripada manusia untuk mengubah. Ya. Tetapi kalau sudah takdir mubrom, itu hak prerogatif Allah, hak mutlak milik Allah. Ya. Yang namanya menciptakan manusia, laki-laki, perempuan itu hak Allah. Ya, ya manusia hanya bisanya berusaha. Ya. Walaupun ada usaha yang maksimal, kadang-kadang kalau Allah sudah menjadikan orang itu, dalam bahasa Quran namanya kan mandul, itu ya tidak akan bisa punya anak kecuali Allah menghendaki. Seperti Nabi Ibrahim itu, ya, kan istrinya kan mandul, ya. Tetapi kalau Allah menghendaki untuk diberikan anak, ya bagi Allah itu sangat mudah. Dan ternyata ya bisa. Itu merupakan hak Allah. Namanya takdir mubrom tadi. Kalau takdir mu'alaq ya kita berusaha. Contohnya misalnya orang sekolah kan pengen lulus, pengen pandai, pengen dapat juara, ya harus ada usaha yang namanya kesungguhan, belajar dan lain-lain. Diupayakan. Orang pengen sehat ya diupayakan untuk menjaga kesehatan dengan cara makan makanan yang tidak berlebihan, olahraga dan lain-lain. Itu kan bagian ikhtiar manusia. Maka ada keseimbangan di situ. Ya, ini maksud daripada surat Fatir tadi ayat 2. Semoga bisa kami orang dari Sulawesi Utara. Selanjutnya tentang zakat, Ustadz. Jika saya memberikan zakat penghasilan keluarga saya kepada anak yatim yang tidak mampu dan langsung diberikan kepada anaknya, apakah itu diperbolehkan? Selain itu, apakah setiap pemberian zakat harus disertai dengan ikrar seperti ini sebagian zakat saya untuk kamu dan seterusnya, seperti itu? Ya. Pada prinsipnya boleh zakat diberikan kepada orang yang mustahak tadi, yang berhak untuk menerima. Tetapi nanti ada catatan. Ya.
Ya kita berikan sebagai dalil. Surat Ar-Ra'd ayat 22. Ya. Allah berfirman, walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah ulaika lahum uqbaddar. Dan orang-orang yang sabar, sabarnya betul-betul karena mencari keridhaan Tuhannya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wa aqamus shalah. Orang-orang yang mereka itu mendirikan sholat. Yang ketiga, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka, baik secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Nah, tekanannya di sini aja. Jadi orang yang menafkahkan sebagian rezeki, karena ketika kita infak zakat itu tidak diperintahkan semuanya, wa mimma, sebagian kecil. Lah ukurannya nanti diatur dalam sabda Nabi itu. Ketika kita mau berzakat, itu misalnya ada zakat tanam-tanaman, ada yang diairi dengan tenaga manusia, ada yang dengan air hujan, itu kan zakatnya berbeda. Kemudian zakat binatang ternak juga ada sendiri. Ya. Ada nisab, ada haul. Kemudian ketika kita memberikan zakat kepada orang tadi, orang fakir atau orang miskin tadi, hakikatnya boleh, ya, secara sembunyi atau secara terang-terangan. Berarti kalau diberikan kepada anak yang orang yang fakir, miskin, tadi kan berarti secara terang-terangan. Karena langsung, tadi apalagi tadi ada ikrar, ini zakat saya berikan kepada kamu. Tetapi ini kadang-kadang menimbulkan potensi yang namanya riya. Ya. Pamer, dan seolah-olah orang yang menerima ini terkena jasa, terkena balas budi. Padahal hakikatnya uang yang diberikan itulah haknya dia, kewajiban dia itu. Itu kan ketika memberikan langsung kan seperti itu potensi. Kalau dia tidak berhati-hati, bisa jadi amalnya nanti akan bisa hilang, ya, dengan menyebut-nyebut atau dengan bahwa dia merasa telah berjasa. Padahal itu hakikatnya bukan uangnya, cuma Allah menitipkan lewat dia, kemudian ya harus diberikan kepada orang yang berhak untuk menerima. Itu potensi kalau diberikan secara langsung. Lah berbeda kalau memang dia tidak tahu dia dapat uang, dapat bantuan, lah dari siapa? Ya hamba Allah. Itu kan bisa jadi lebih aman. Tapi prinsipnya sebenarnya boleh, ya, memberikan tadi baik secara sembunyi maupun secara terang-terangan. Ya. Baik, demikian semoga bisa difahami Bu Wati dari Kulon Progo. Jadi memang ada bentuk kehati-hatian begitu ya ketika disalurkan secara tidak langsung. Dan sepertinya menjadi pertanyaan terakhir Ustadz untuk Fajar Hidayah di pagi hari ini. Terima kasih atas kesempatannya dan semoga bisa menjadi hikmah dan juga pelajaran untuk pemirsa dan juga pendengar. Baik saudaraku pemirsa MTA TV dan pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi kebersamaan kita dalam Fajar Hidayah pagi hari ini. Akhirnya, saya Lukman, mewakili segenap kerabat kerja yang bertugas. Mohon maaf dan pamit undur diri. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.